People, senang sekali kali ini sudah ada alumni lagi. Jadi di beberapa episode sebelumnya kita bertemu seorang residen bedah. Berikutnya kita ketemu dengan ahli bedahnya, spesialis vaskular. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol dengan siapa ya, Jules People. Kita langsung kenalan. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Iya, baik nih Kak. Ini masih bertanya-tanya nih, Jules People. Ini sekarang ngobrolnya sama siapa ya? Boleh Kak perkenalkan diri dulu nih, dan aktivitasnya sehari-hari saat ini itu apa Kak? Oke, nama lengkap saya Iriawan Idris. Iriawan Idris. Kak. Ya, panggilan Iwang. Oh, Kak Iwa. Oke, baik Kak Iwa. Ya, saya dokter anestesi. Dokter Ya, anestesi. angkatan tamat SMA 96. Angkatan tamat SMA 96. Oke. Ya, jadi sehari-hari sekarang di Rumah Sakit Awal Bros, di Rumah Sakit Paramon, dan klinik bayi tabung Morula. Wow, padat sekali ya Kak ya. Jadi terbang ke rumah sakit satu lagi. Nah Kak, ini kan kali ini kita ngobrol bareng alumni Jules. Ini kan sebenarnya lebih banyak bakalan flashback nih Kak ya, selama bimbel di Jules itu. Kak Iwa masih ingat gak ya, nanti kita kulik-kulik, masih ingat gak ya apa kenangan yang paling terindah selama di Jules. Tapi sebelum masuk ke situ, boleh ya kayak kita lebih spesifik dulu nih ngobrol kegiatan sehari-harinya dulu. Jadi kalau di Awal Bros itu ngapain, terus kalau ke Paramount itu ngapain, boleh kan diceritakan biar Jules People yang ingin jadi dokter anestesi, ya Kak ya, bener ya? Ya, betul. Itu ada gambaran seperti apa tuh? Iya, jadi dokter anestesi itu kalau bahasa awamnya dokter bius. Oke. Ya, jadi ya sehari-hari ya membius, mau di Rumah Sakit Awal Bros, di Rumah Sakit Paramount, atau di klinik bayi tabung Morula, semuanya membius. Dan yang dibius ya tentunya pasien-pasien yang memerlukan akan dilakukan tindakan dan memerlukan pembiusan seperti tindakan operasi, tindakan kuret, atau pengambilan sel telur pada klinik bayi tabung. Oke, seperti itu ya kayak gambarannya ya. Kalau di antara pasien-pasien yang paling sering Kakak Iwa bius itu pasti kayak pasien apa Kak? Tindakan apa yang banyak nih Kak Iwa tangani nih? Ya, jadi hampir semua tindakan operasi ya, yang dengan berbagai jenis operasi, termasuk operasi-operasi yang dilakukan oleh Kak Mula, ya, operasi vaskular, ya, sebagian juga memerlukan pembiusan. Jadi baik itu operasi dari dokter bedah, dokter kandungan, dokter THT, dokter mata, dan lain-lainnya, itu tindakan-tindakan operasi atau bahkan tindakan-tindakan invasif seperti pemeriksaan bronkoskopi, endoskopi, itu yang dilakukan oleh teman sejawat dokter penyakit dalam, itu kita bius juga. Jadi sudah hampir semua jenis tindakan ini Kakak Iwa udah bius nih semua ya Kak ya? Ya, hampir sebagian besar ya. Masih ingat nggak Kak pengalaman pertamanya membius orang gitu? Itu penyakit apa waktu itu dan di mana Kak? Pada saat itu saya selesai sebagai dokter spesialis anestesi itu tahun 2009. 2009. Itu ngambilnya di mana Kak? Di Unhas, Fakultas Kedokteran Unhas.
Jadi selesai 2009 sebagai dokter spesialis anestesi, saya ini apa namanya, wajib kerja spesialis di Ternate. Jadi saya ke luar Makassar dulu, ke Ternate ya. Nah, di situ kebetulan Ternate memang boleh Kak Iwa, mohon maaf tadi agak keputus jaringannya. Ya. Jadi 2009 setelah selesai spesialis anestesi saya ke Ternate. Nah, tapi di Ternate itu memang adalah daerah yang sudah ramai. Artinya ramai dalam artian memang tindakan-tindakan operasi ya memang sudah banyak dari sebelum saya ya. Jadi kita gantian ke sana dulu. Saya di sana selama setahun dan memang operasi-operasi sudah dalam satu hari itu bisa sampai sekitar 15 lah sehari kita bisa kerjakan. Jadi memang sudah sejak awal saya selesai memang sudah ditempatkan di tempat yang sudah banyak kasus, sehingga itu yang menjadi membuat biasanya kan kita kalau baru selesai kita agak ini apa namanya harus mengejar lebih banyak lagi pengalaman ya, sehingga alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk di tempat yang memang sudah banyak kasusnya, sehingga itu membuat kepercayaan diri kita semakin bagus ya, kira itu. Meningkat ya, semakin banyak tindakan pasti semakin pede membiusnya ya Kak ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kak itu ini ya Kak, kalau untuk anestesinya sendiri kenapa ngambil itu sih Kak dibanding spesialis yang lain Kak? Sebenarnya pada dasarnya semua spesialis itu sama ya. Okay. Dan sebelum spesialis kan semuanya pasti mengambil dokter umum dulu. Dokter umum, betul. Begitu kita selesai, atau sementara pendidikan di koas, atau begitu selesai sebagai dokter umum, biasanya kita sudah bisa merasa-rasa kita ini cocoknya di mana gitu, atau senangnya di mana gitu. Kalau saya sih waktu itu ada beberapa yang saya senang. Memang saya senangnya tindakan-tindakan seperti bedah atau kandungan ya. Anestesi sebenarnya nomor ketiga waktu itu ya. Bahkan hampir tidak terbayangkan. Cuman pada saat itu waktu saya selesai dokter umum, nggak lama setelah selesai, kejadian tsunami di Aceh. Jadi saya ke sana, ke Aceh selama 2 bulan. Oh iya, 2004. Akhir 2004. Saya ke Aceh pada saat itu selama 2 bulan. Iya, akhir 2004. Ya, setelah pulang dari sana, ya ditawarin untuk pendidikan spesialis. Dan kebetulan pada saat itu guru besar anestesi yang pertama menawari, jadi ya kita alhamdulillah ya mungkin itu jalannya, kita ambil aja. Betul. Seperti itu ya, bukan karena ini karena Kak Iwa banyak sekali yang berhasil membius kaum Hawa dengan pesona-pesonanya mungkin ya. Waduh, itu kurang pengalaman kalau itu. Ini seperti itu ya, seperti itu ya adik-adik Jules People. Jadi kalau untuk pilihan spesialis kata Kak Iwa sebenarnya sama aja sih semuanya, mau spesialis apapun itu, tapi nanti akan ada momen di mana kalian yang masuk kedokteran itu ngerasa wah kayaknya bakalan cocoknya di sini nih, passionnya di sini nih, makanya muncul sendirilah dan akan ada jalan Tuhan mengarahkan seperti itu. Kayak tadi tiba-tiba guru besar spesialis tawarin Kak Iwa, ya udahlah itu jalan Tuhan ya Kak Iwa ya. Iya benar-benar. Oke, baik Kak Iwa. Nah, sekarang kita masuk nih ke yang inti nih. Sebenarnya intinya ini Kak. Mari kita mengingat kejadian beberapa tahun lalu sewaktu Kak Iwa masih bimbel di Jersey. Itu tahun berapa Kak?
9 berapa ya? 9 ya, sekitar 96 gitu. Ya. 96 ya. Masuk di Ya. FK 96 juga Kak ya? Saya masih FK 97. Oh, 9. Oh, berarti kelas 3 SMA Kak, 96 97 gitu ya. Bimbelnya Enggak. setahun. Saya tamat SMA 96. Oh, tamat SMA 96. Ya. Berarti Pada satu saat tahun itu, nganggur ya. atau kuliah di jurusan lain? Saya sebenarnya waktu selesai itu lulus di apa namanya, di Politeknik, tapi saya nggak ambil. Oke. Saya kembali konsen ke JILS selama berarti setahun. masuknya 2 tahun ya kayak di JILS ya? 2 tahun. Kelas alumni? 2 tahun. Juga Ya, kelas berarti. alumni. Oke, baik. Nih Kak, kita bahas nih. Berarti kita bahas dulu waktu masih reguler nih Kak. Masih ingat nggak sih Kak? Itu tahun 96 berarti ya? 9 ya. Berarti 95, masuk 96 lah Kak ya? Ya, masuk saya bimbingan kalau nggak salah program 9 bulan kalau nggak salah. Oh, 9 bulan. Masih ingat. Bagus-bagus. Harus lah ya. Ingatan dokter anestesi itu harus ingat tuh semua nih. Itu, mohon maaf Kak, dulu SMA di mana Kak? SMA 5. Oh, oke. Buat kalian SMA 5 ini ada alumni kalian yang hebat banget nih saat ini nih. Nah Kak, itu waktu itu kan JILS tahun 95 ya, baru sekitar 3 tahunan ya Kak ya. Waktu itu banyak bimbel lain yang lebih besar. Kenapa mesti JILS? Karena sekarang masih banyak yang ragu juga ini sama JILS. Nah waktu itu masih 3 tahun. Apa yang meyakinkan Kak Iwa nih? Justru ini kan tentor-tentor JILS pada saat itu sebenarnya ada beberapa, dan mungkin kalau bisa dikatakan mayoritas alumni SMA 5 kalau nggak salah ya. Kak Mice, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa ini? Belum gabung di JILS tahun segitu. Pokoknya gitu ya. Jadi bukan maksudnya ada beberapa yang saya tahu alumni SMA 5 dan memang mereka saya dengar pernah aktif ke SMA 5 mengajar sebelum JILS dibuka ya. Dia mengajar adik-adik SMA, dan saya dapat info bahwa tentor-tentor ini cara ngajarnya itu asik gitu. Jadi menyampaikan ilmunya itu asik. Nah, pada saat itu kan kita ya namanya anak SMA ya. Selain kita itu kalau kita membimbingan kan itu ya sekolah kedua kita ya. Jadi betul. Paling tidak kita harus cari tempat yang asik ya, tanda kutip ya. Asik supaya kita bisa belajar dengan nyaman gitu. Betul. Belajar nyaman dan berinteraksi dengan baik tentor dan teman-teman siswa yang lain dengan baik. Itu aja sih, simple. Oke, jadi berarti gara-gara tentor JILS nih ya, kedengeran nih, bagus ya. Nih seperti bukan diajak teman atau diajak pacar. Bukan. Saya memang cari tahu. Itu waktu itu kan, itu JILS mana Kak masuknya? Kenapa? Putus-putus. Halo Kak? Ya. Oh, ya. Ini Kak, kurang bagus ya. JILS Cokro atau sudah ada cabang yang lain? Oh, waktu itu belum. JILS cuma satu di Cokro, di atasnya ini Yamaha. Cuma satu ya, di tahun 96 itu juga masih satu ya? Masih satu di atas Yamaha. Iya betul. Di Cokro berarti Kak ya. Waktu itu dari sekolah langsung ke sana Kak atau ngambil yang malam Kak? Oh, saya masih ingat nggak? Nggak jelas jadwal saya sebenarnya apa ya waktu itu. Mungkin karena belum terlalu ramai ya. Jadi kita siswa-siswa pada saat itu
hampir tidak mengenal jadwal. Jadi pulang sekolah pokoknya ke Jils. Wow. Ada libur sedikit ke Jils. Siswa datang langsung ke Jils ya, kita langsung belajar ya. Pulang sekolah langsung Jils. Jadi pasti kedekatan emosionalnya memang betul-betul. Iya. Jadi saya hampir tidak kenal saya punya jadwal lagi. Nanti di Jils baru lihat. Daftar di Jils, masih ingat nggak waktu itu dengan siapa, Kak? Apa itu? Masih ingat nggak waktu itu orang, masih ingat nggak orangnya? Putus-putus, saya dengar. Oke, baik. Nih semua. Oke, kalau gini gimana, Kak? Udah bagus? Belum ya, Kak ya? Belum ya. Oke, baik. Kak, kita tunggu ini jaringannya tidak stabil. Oke. Oke, gimana, Kak? Sudah bagus, Coba. Kak? Belum ya? Oke, baik. Nah, pertanyaannya tadi, Kak, masih ingat nggak sih, Kak, orang pertama atau tentor pertama yang ketemu di Jils tahun 95 itu? Waduh. Kalau yang pertama sih saya sudah agak lupa ya. Tapi pokoknya yang sangat berkesan itu tentor-tentor yang paling senior semua. Kak Mice, Kak Ciwal, Kak Fate. Kak Fata. Ya, Kak Edi. Nah, itu. Kak Edi, oke. Ya. Apa lagi ya? Waktu itu ada Kak Jusman. Kenapa, Kak? Waktu itu ada Kak Jusman. Kak Jusman ngajar fisika juga, Kak ya? Fisika ya. Dan tentunya Kak Ika ya. Kak Iqbal. Oke. Penemu ilmu siluman ya, Kak ya? Iya, itu. Trik-triknya itu. Kalau pelajaran favorit Kak Iwa sendiri apa sih, Kak, pelajarannya? Waktu dulu sukanya pelajaran apa nih? Oh, kalau saya matematika. Oh, jadi memang memang Kak Ika ya? Ya, waktu ya, Jils People agak terpotong nih karena jaringannya kurang bagus. Halo? Masih menunggu. Halo, sorry. Ya, keputus, Kak. Boleh diulang ya. Boleh diulang, Kak. Halo? Jadi tadi bicara soal pelajaran favorit dan tentor favoritnya, Kak Ika. Ya, Kak. Ya, boleh diulang tadi, Kak. Soal pelajaran favoritnya sama tentor favoritnya Kak Ika. Boleh, Kak? Ya, jadi favorit saya memang dulu matematika ya. Dan apalagi matematika itu kalau dulu kan namanya UMPTN. Ya, UMPTN betul, itu saya nggak tahu sekarang ya, tapi dulu matematika itu termasuk mata pelajaran yang soalnya paling, boleh dibilang paling banyak ya. Oke. Ya, sehingga dan memang saya senang. Makanya pada saat itu trik-triknya Kak Ika itu memang saya selalu pelajari mati-matian ya. Kalau trik-triknya. Dan alhamdulillah pada satu MPTN saya nggak tahu ya, tapi saya merasa yang pertama dan kedua itu dua-duanya bagus hasilnya ya. Dan alhamdulillah setelah selesai saya lulus di kedokteran, saya sempat mengajar jadi tentor juga, tentor matematika selama setahun kalau nggak salah, 1,5 tahun kalau nggak salah. Oke, baik, Jils People. Ternyata Kak Iwa selain pernah jadi siswa Jils, juga ternyata pernah menjadi tentor, dan tentor matematika dulu. Tentor matematika kayaknya juga banyak idolanya nih ya. Banyak diidolain sama siswa, Kak? Kenapa? Banyak didolain sama siswa dong ya, Kak, pas jadi tentor?
Oh, enggak juga. Oh, belum lagi nih Kak ya. Lebih Nah, banyak yang Kak, idolakan Kaciwal. cuma besar fisika ya Kak ya. Nah, Kak, tadi kan sempat ini ya, tadi Kakak Iwan sempat singgung bahwa tahun 96 itu belum beruntung untuk masuk di FK gitu ya. Nah, habis itu masuk kelas alumni. Ini agak terputus lagi Kakak. Betul? Oke. Nah, perbedaan mendasar ada nggak sih Kak yang Kakak rasakan bedanya kelas alumni sama kelas reguler waktu masih SMA itu Kak? Ya, jadi sebelum masuk ke situ dulu ya. Jadi saya ceritakan sedikit. Pada saat tahun pertama itu, memang saya enggak punya cita-cita jadi dokter ya. Oh, belum kepikiran Jadi ya Kak ya? pada saat itu saya nembaknya itu ambil IPA ya, IPA dengan dua pilihan. Satu rayon A, ITB ya, teknik apa ya, saya Sipil? industri kalau tidak salah, ITB, dan pilihan kedua ITS, rayon C, rayon C ITS itu teknik industri juga kalau tidak salah. Cuma ya itu tadi ya belum lulus ya, Belum itu beruntung ya Kak ya? belum takdir jadi insinyur. Ya, benar ya masih insinyur ya waktu itu. Nah setelah itu akhirnya tamat dari situ, selesai dari 96 UMPTN 96, akhirnya saya masuk lagi kelas alumni karena memang info itu saya sudah tahu bahwa ada kelas alumni. Jadi tidak lulus UMPTN pada saat tahun pertama, langsung masuk kelas alumni. Gak ada trauma nggak sih Kak? Deh, nggak lulus Kak gara-gara di JILS. Namun jangan lagi masuk JILS deh. Kenapa? Apanya tuh? Itu kan biasanya ada kayak gitu kan, ya pengalaman-pengalaman mungkin ya beberapa siswa gara-gara mungkin waktu itu tahun pertama mungkin nggak lulus jadinya sedikit trauma Kak. Wah nggak mau lagi di JILS deh, nanti saya nggak lulus lagi. Tapi kenapa Kak Iwa begitu yakin untuk tetap di JILS aja nih? Oh enggak lah, enggak ada trauma. Pokoknya yang terbaik JILS sudah berikan ke kita, supaya semua pelajaran tentor-tentor sudah mengajarkan trik-trik dan sebagainya itu sudah dengan baik. Cuman ya faktor kelulusan itu seperti yang saya bilang tadi. Hasil saya juga waktu tahun pertama itu saya yakin bagus. Okay. Cuman ya faktor kelulusan itu bukan cuma dari nilai. Ya, ada faktor-faktor lain juga. Ya, jadi itu jangan membuat, untuk mungkin pesan buat adik-adik yang sementara bimbingan. Ya, jangan jadikan itu menjadi membuat kita putus asa. Okay. Nah, sehingga dan apalagi dengan tadi bilang trauma ya atau gimana ya. Itu, iya Kak, benar. Pokoknya berusaha lagi. JILS pasti akan membimbing kita supaya kita bisa sukses untuk yang berikutnya. Itu yang saya dapatkan. Oke, jadi memang waktu itu memang JILS sudah memberikan semua kepada siswanya, kepada Kak Iwa, jadi memang lebih faktor keberuntungan ya Kak, jadi bukan alasan untuk tidak bimbel lagi di JILS, tapi langsung mantap masuk kelas alumni, lebih giat lagi mungkin belajarnya. Nah, sejak kapan Kak kepikiran untuk ngambil kedokteran? Nah, ya pada saat itu disitulah kelebihan dari tentor-tentor di JILS ya, karena kita yang tidak lulus pada saat itu, belum lulus ya, belum lulus. Kita dirangkul. Wow. Kita dirangkul. Diajak, diberi semangat ya. Karena kedekatan dan hubungan emosional kita yang sangat dekat ya. Selain sebagai tentor, sebagai teman, cala-cala dan sebagainya. Itu akhirnya kita semangat lagi dan mau belajar lebih baik lagi, dan tidak ada perbedaan antara, dibeda-bedakan antara kelas alumni dan siswa biasa. Bahkan kelas alumni kadang yang saya rasa
kita mendapat porsi yang karena kita kan sudah nggak sekolah formal ya, kita mendapat porsi yang justru lebih banyak karena siswa lain sekolah ya kita di JILS pokoknya sikat terus soal-soal begitu. Jadi itulah yang membuat kita semangat kembali. Dan akhirnya pada saat itu ya pertengahan bimbingan kurang lebih 3 bulan ya. Sebelum UMPTN ya sempat orang tua bilang nggak usah ini, saya kan maunya kuliahnya di teknik dan bukan di sini gitu. Oke, tetap insinyur. Jadi saya bilang di sini aja, di Makassar aja. Terserah mau teknik tapi bagus juga kedokteran. Sehingga ya sudah. Karena kakak saya kan ada di teknik elektro pada saat itu. Terus kakak saya ada juga di kedokteran gigi. Sehingga orang tua bilang bagus juga kalau ada yang di kedokteran. Ya, sehingga dan di sini saja di Makassar. Akhirnya saya mantap konsultasi sama tentor-tentor. Akhirnya saya mantap memilih Fakultas Kedokteran dan ya diarahkan ke situ, memang dipersiapkan ke situ oleh senior tentor-tentor. Jadi memang betul-betul latihan soalnya diperbanyak ya Kak, biar poinnya untuk masuk kedokteran bisa tercapai gitu kali Kak ya. Iya. Nah, sebenarnya waktu itu cuma ngambil kedokteran atau pilihan keduanya kedokteran juga atau cuma satu pilihan Kak? Enggak. Jadi ini disitulah kelebihannya tentor-tentor kita ya. Jadi pada saat itu saya ngambil kedokteran ya, pilihan pertama. Saya ambil IPA lagi ya, IPA 2 pilihan. 2 pilihan. Kedokteran, kemudian pilihan kedua ya mungkin karena arahan dari tentor-tentor supaya seperti waktu tahun pertama saya UMPTN kan tinggi-tinggi itu ininya. Iya benar ya. Standarnya. ITB dan ITS. ITB sama ITS gitu. Jadi waktu itu diarahkanlah kedokteran dan pilihan kedua ngambil teknik dan ya yang punya saingan yang agak bisa lebih besar peluangnya ya. Pada saat itu saya ngambil teknik perkapalan. Teknik perkapalan Unhas. Oke. Tapi waktu itu tingkat keyakinan Kak Iwa dibanding UMPTN yang pertama gimana Kak? Lebih tinggi, sudah lebih yakin bakalan lulus atau gimana Kak? Apanya? Kenapa? Tingkat keyakinannya Kak, karena sudah ikut kelas alumni nih, dapat porsi tambahan bimbingan yang lebih, itu membuat Kak Iwa lebih yakin nggak sih untuk menghadapi UMPTN yang kedua? Oh iya. Seperti yang saya bilang tadi, waktu tahun pertama itu sebenarnya juga sebenarnya ya tentor-tentor sudah berikan yang terbaik semua dan alhamdulillah saya bisa menyerap itu dan saya yakin saya punya nilai bisa bersaing lah. Cuman ya itu tadi. Jadi apakah memang ya kita punya nilai lumayan tapi masih lebih tinggi lagi yang di sana. Iya kan saingannya ya ini kan di Jawa kan. Tinggi kalau tendangan. Terus yang kedua itu jadi strategi juga penting. Strategi juga penting. Dan itu tentor JILS karena ya pada saat itu tingkat kepercayaan diri terlalu besar pada tahun pertama. Makanya pada tahun kedua tentor-tentor sering mengajar selain di kelas alumni itu selain mengajarkan ilmu dengan porsi yang lebih besar juga lebih sering diarahkan diberi gambaran-gambaran supaya kita bisa itu tadi agak menahan kita punya ya kan jangan terlalu ini harus ada strategi lah. Jadi gitu. Kalau tahun kedua itu ya. Jadi memang sudah dari dulu ya. Kenapa? Jadi memang sudah dari dulu ya Kak bahwa di JILS itu tentornya juga
bisa jadi konsultan, bahwa bisa mengarahkan kita untuk memilih jurusan sesuai dengan kemampuan kita, Kak ya? Iya, iya. Mereka itu menyiapkan waktu, meluangkan waktunya, ya, kapan saja untuk kita konsultasi, ya, konsultasi. Dan bahkan waktu itu kan zaman HP kan belum, kita belum pakai HP semua, masih, ya, betul. pager pun masih kurang yang pakai. Dan kita punya tentor-tentor selalu meluangkan waktu pulang kuliah, rata-rata tentor-tentor kita masih kuliah waktu itu. Pulang kuliah juga langsung ke JILS. Jadi kita banyak waktu untuk berkonsultasi, ya. Siswanya dari sekolah langsung ke JILS. Iya. Dan bahkan dulu saya Kak, punya angkatan itu. saya mau tes ingatan. Bahkan dulu saya punya angkatan itu sering nginap di JILS. Mohon maaf Kak, keputus, boleh diulang Kak? Kenapa? Ayah, itu namanya apa Kak waktu itu? Itu nama kegiatannya apa Kak? Kalau nginap? Kalau nginap? Ya. Oh iya itu. Jadi kalau sekarang namanya kan midnight ya Kak ya, sama ya? Iya, jadi atau ini nginap biasa atau memang ini keputus-putus Kak, mohon maaf. Inisiatif kita. Jadi inisiatif kita. Oh, inisiatif. Iya, jadi kita itu nginap ya, bukan untuk main-main. Jadi memang kita nginap ya, selain bahas-bahas soal ya, bahas-bahas soal kalau malam ya. Karena kita lihat juga waktu itu tentor juga ada beberapa yang kadang nginap juga, jadi kan gampang ditodong. Kalau tengah malam kita jawab-jawab soal, betul. kita ada yang tidak ditahu, ya tinggal ditodong saja, suruh minta diajar kan gitu. Jadi itulah bagusnya pada saat itu ya, kondisinya seperti itu. Jadi sehingga ini Bureng betul orangnya Kak Di? Enggak, bukan Bureng. Enggak Bureng juga. Tapi minat belajar tinggi ya Kak ya? Enggak tahu kenapa. Memang pada saat itu kita ada kelompok namanya GPK. Pada saat itu. Kepanjangannya pada saat itu kan ada pengacau keamanan di Irian. Gerakan pengacau keamanan di Irian Jaya. Di JILS kita bentuk juga GPK. Oke. Apa namanya singkatannya tuh? Ayo Kak, diingat-ingat Kak. Ayo. Banyak singkatannya, tapi amannya inilah gerakan pengacau kantin. Ada mau Kak singkatan yang paling mewakili. Itu kan dulu ada kantin di belakang. Ada kantin jual Indomie, telur. Ya kita sering ya waktu itu duit pas-pasan ya, seringnya makan di belakang Indomie, telur. Jadi kadang ibunya juga itu sudah pulang ya, kita yang obrak-abrik di situ Indominya sama telurnya. Jadi namanya gerakan pengacau kantin. Ya, itu. Nah itulah GPK itu yang sering nginap. Kita bahas-bahas soal. Masih ingat siapa-siapa temannya? Kenapa? Masih ingat siapa-siapa temannya Kak di GPK itu? Oh iya, beberapa ada macam-macam sih. Ada yang di ITB juga, ada yang di teknik. Masih kontak-kontakan sampai sekarang ya Kak ya, sama alumni JILS yang lain ya Kak ya? Ada yang ada di grup JILS Riolo sih. Ada grup kita JILS Riolo ya, itu ada sebagian besar di situ juga. Ada semua anggotanya GPK di situ beberapa ya Kak ya? Ya, itu sudah dibayar kan? Itu ya. Sudah dibayar kan utang kantinnya? Dan saya yakin itu GPK tidak mungkin dilupakan oleh tentor-tentor senior ini. Itu semua ngaconya Kak Di. Ya, tapi positif lah kegiatannya kita. Jadi kita datang nginap, minta soal-soal yang kemungkinan
eh, soal-soal yang apa namanya, prediksi soal, atau bahkan yang model-model soal yang sering oppo. Itu yang kita cari, kita bahas sama-sama. Ganti-gantian kita jawab di papan tulis. Kalau ada yang nggak tahu, maju lagi yang satunya, ada yang tahu, maju lagi. Kita rame kok waktu itu malam-malam. Dan memang gitu ya Kak ya, soal-soal JILS itu memang banyak yang oppo ya Kak ya, banyak yang sering berulang ya Kak ya. Ya, jadi mungkin kan. Maaf nih, JILS people terputus lagi. Okay. Halo, jadi mungkin ya, karena telaten ngumpul soal. Ya, telaten ngumpul soal. Telaten ngumpul soal, kita punya tentor-tentor ya, sehingga banyak soal-soal yang modelnya mirip-mirip, yang oppo modelnya. Mungkin angka-angkanya beda, tapi mirip lah. Jadi polanya sama ya Kak ya. Iya. Untuk dapatnya sama. Baiklah Kak Iwa, terakhir nih Kak, sebelum kita mengakhiri pertemuan online ini, boleh dong Kak pesan-pesannya buat adik kita siswa JILS ya, tentunya ingin seperti Kak Iwa juga, apa sih yang bisa dilakukan? Mungkin ada tips dari Kak Iwa atau saran-saran Kak, silakan Kak. Ya, jadi buat adik-adik yang siswa JILS ya, baik yang sudah belajar di JILS atau calon siswa JILS ya, jadi tetap kita harus jadi tetap semangat aja, kemudian percaya apa namanya, cita-cita yang kita ingin gapai itu yakin bisa kita dapatkan, tentunya dengan cara kita belajar yang keras. Sorry. Ya, Pak, jadi belajar yang keras ya, dan jangan belajar keras, dan apa namanya, tetap tentunya berdoa ya, karena takdir itu ya, seperti yang saya alami, saya mau jadi insinyur cita-citanya, tetapi tidak kesampaian. Coba lagi di tahun berikutnya, akhirnya takdir ya menjadi dokter. Nah, tentunya kuncinya tadi tetap semangat, belajar yang keras, tapi kita tetap membutuhkan arahan. Arahan inilah yang saya rasakan JILS hadir di situ, memberikan arahan, dan sehingga kita bisa mendapatkan apa namanya yang kita inginkan, khususnya lulus di UMPTN. Sekarang namanya apa ya? SBMPTN Kak. Iya itu. Seleksi itu, bersama ya, masuk perguruan tinggi negeri. Ya, terima kasih juga ya kepada tentor-tentor, khususnya tentor-tentor yang senior-senior ya, yang pada zaman saya dulu, Kak Mice, Kak Ike, Kak Ciwal, Kak Fate, ya, Kak Edi, ya, yang senior-senior, yang dulu tanpa mengenal waktu, kita selalu ganggu untuk minta diajar,
Dan juga teman-teman, siapa tahu ada yang lihat, seangkatan saya seperjuangan ya. Saya kira, dan terakhir buat siswa-siswa JILS, ya tetap semangat. Baik, terima kasih Kak Dr. Iwa atas masukannya buat adik-adik siswa JILS. Jadi seperti itu ya, adik-adik JILS people, bahwa kalian harus tetap semangat, harus bekerja, jangan mudah menyerah. Karena Kak Iwa pun pernah mengalami itu, pernah belum beruntung, namun dia tetap semangat, bangkit, dan akhirnya bisa lulus di Fakultas Kedokteran. Dan tentunya seperti yang dibilang tadi, banyak juga andil dari JILS, dari tentor JILS. Jadi yang belum bergabung di JILS, pastinya kalian harus bergabung di JILS. Yang sudah gabung di JILS, sudah tepat pilihan kalian. Tinggal kalian betul-betul mempermantap, lebih menjalin kedekatan dengan kakak-kakak tentor. Karena memang udah dari dulu nih, kata Kak Iwa, udah dari dulu bahwa tentor itu memang bersedia untuk membagi waktunya, untuk bisa sharing, konsultasi mengenai jurusan, mengenai pembelajaran itu sendiri. Seperti itu ya Kak Iwa ya. Baik Kak, terima kasih. Semoga selalu sehat. Ini lagi di rumah sakit ya Kak ya? Kenapa? Lagi di rumah sakit ya Kak ya ini ya? Oh enggak, ini lagi di klinik istri saya. Klinik. Oh, iya. Oke, istri baik. saya juga alumni. Sehat-sehat terus, bahagia. Istri saya alumni. Oh boleh dong, nanti akan jadi sesi berikutnya untuk ngobrol-ngobrol. Boleh jadi bintang tamu berikutnya berarti Kak ya. Boleh kita atur jadwalnya. Baik Kak, sehat-sehat bersama keluarga, bahagia terus juga, dan tentunya sukses untuk karir Kak Dr. Iwa, tentunya jadi dokter anestesi yang hebat, yang luar biasa, tentunya bisa jadi kebanggaan, ya, kebanggaan semua orang, kebanggaan kita, JILS tentunya. Terima kasih Kak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.